sehat ya, masih penuh semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita akan mulai ibadah kita. Kita puji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Walau
kita ketemu lagi di dalam ibadah. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan dulu ya, sebelum kita membacanya. Sudah siap adik-adik? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya, sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu sudah beribadah dan tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, karuniai kami hikmat, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh memahami akan isi dari firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, coba dibuka Alkitabnya ya. Kita buka dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran. Ya, Kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya, Kitab Keluaran itu sesudah kejadian Keluaran. Ya, Keluaran 21 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila kau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Adik-adik, kita sudah membaca Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, kita membaca ada kata budak ya. Wah, budak itu apa ya artinya ya? Adik-adik di rumah tahu nggak artinya? Apa? Orang suruhan. Apa lagi? Wah, orang yang dibeli. Wah, betul. Ternyata adik-adik di rumah ada yang tahu ya arti budak. Nah, kakak mau menjelaskan ya lebih jelas ya. Nah, di dalam kitab Keluaran ini, budak itu artinya orang yang dibeli. Ya, seseorang yang membelinya. Untuk apa adik-adik? Untuk dipekerjakan di rumahnya. Jadi budak ini disuruh oleh tuannya untuk mengerjakan segala sesuatu, segala pekerjaan yang diinginkan oleh
tuannya. Nah, adik-adik, sama nggak ya budak dengan pembantu? Kira-kira sama nggak? Tidak sama adik-adik. Ya, budak itu sudah dibeli dan dipekerjakan, tetapi tidak mendapatkan upah selama dia bekerja, tidak diberi upah, tidak diberi imbalan, tidak diberi gaji. Tapi kalau pembantu atau asisten rumah tangga yang saat ini, ya itu mereka bekerja pada tuannya, tetapi mereka mendapat imbalan, mereka mendapat upah, mereka mendapat gaji. Ya, dari setiap pekerjaan yang mereka dibayar. Jadi itulah yang membedakan antara budak dengan pembantu atau asisten rumah tangga. Nah, adik-adik, bicara masalah budak, ternyata bangsa kita pernah menjadi budak ya. Kita dijajah oleh bangsa asing. Ya, kita pernah dijajah. Dan sekarang kita masih menjadi budak mereka apa enggak? Enggak ya. Nah, kita sudah merdeka. Kita sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Ya, kita merdeka tahun 1945. Nah, kemarin kan hari Senin tanggal 17 Agustus kita sudah memperingati hari kemerdekaan. Yang keberapa adik-adik? Ada yang tahu? Wah, penting sekali, 75 tahun. Wah, kita sudah merdeka selama 75 tahun. Nah, kita sudah bebas, kita bisa berkarya di negeri kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Bagaimana kalian mengisi kemerdekaan yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita? Ya, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah dikaruniai kemerdekaan, sehingga kita sudah bisa bebas berkarya di negara kita. Nah, tidak lupa kita juga harus berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita yang dahulu. Mereka sangat berlelah untuk mempertahankan negara kita. Mereka bercucuran keringat, bercucuran air mata, bercucuran darah, bahkan nyawa mereka taruhannya. Dan sekarang kita sudah menikmati apa yang mereka pertaruhkan. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana cara kalian mengisi kemerdekaan yang sudah boleh kita terima? Nah, meskipun saat ini kita sedang dilanda pandemi, ya, kita berada di pandemi virus corona. Tapi apakah kita harus berdiam diri saja, tidak berbuat apa-apa? Wah, tidak seperti adik-adik ya. Kita harus tetap semangat. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa ke sekolah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kita bisa belajar di rumah. Ya, tidak perlu patah semangat. Aduh, ada virus corona, nggak bisa sekolah. Tidak perlu seperti itu ya adik-adik. Kita masih bisa berkarya, kita masih bisa belajar dari rumah. Jadi adik-adik, kalau dapat tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah, dikerjakan. Ada yang harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Pasti Bapak Ibu guru akan senang. Wah, ternyata murid-murid Bapak Ibu guru meskipun tidak bisa ke sekolah, tetapi masih semangat belajar. Jadi kalian di rumah, bagaimana caranya supaya virus ini bisa berlalu? Nah, kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kita kan belum bisa pergi sebebas-bebas kita mau. Ya, bisa keluar rumah tapi dengan alasan yang penting-penting banget, dengan tujuan yang penting. Kita keluar rumah memakai masker, kita menjaga jarak. Habis itu kita pulang harus mencuci tangan yang bersih.
sedang berada di rumah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk ya. Nah, jadi di akhir cerita firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik, saya mau kasih tugas buat adik-adik di rumah. Ya, kita mau menghafalkan lagu baru. Nah, lagunya itu terdapat di Kidung Ceria nomor 202. Ya, Kidung Ceria nomor 202. Di situ judulnya Murid Tuhan Jadilah. Adik-adik mau belajar dulu? Mau ya? Nah, kita belajar dulu ya. Na 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 na. Menyanyikan lagu itu lagi karena adik-adik sudah menghafal. Ya, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Orpa. Tapi tadi Kak Orpa memberikan tugas ya. Nah, inilah tugasnya untuk kalian ya. Mari kita ikuti ya. Nah, adik-adik, itulah tugas untuk kita ya. Kita hafalkan, nanti minggu depan kita akan menyanyikan lagi lagu baru tadi ya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan memujikan lagu Beri Padanya. Dan ia pun Tuhan
Puji syukur ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena minggu ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengucap syukur dalam persembahan kami. Inilah ungkapan syukur karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan kiranya persembahan ini boleh berguna untuk menunjang pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berpisah adik-adik. Kita akan menutup ibadah ini dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Nah adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita mau berdoa lagi ya. Kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sudah mengikuti ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami akan melanjutkan ibadah dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah. Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami, baik di rumah, baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.